Ngagam Pol. Halo, selamat siang Mas Aji. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik Mas Danu. Kembali bagaimana kabarnya Mas Danu? Alhamdulillah tetap sehat ini di masa-masa pandemi kita harus tetap sehat dan jangan lupa terus berolahraga ya Mas ya. Ya Mas Danu, sekarang Mas Danu kegiatannya apa ini kegiatannya? Selain Ya, kuliah, sedang apa ini? ya untuk kegiatan ini biasa kuliah ini kan jadwal di semester 7 atau semester akhir ini kan hanya hari Rabu, Kamis dan Sabtu. Dan itu mengisi waktu luang yang banyak, saya memfokuskan diri untuk ke ranah tim sepak bola saya. Apalagi di sini saya juga baru-baru ini baru mendirikan klub bola lah. Oke, mungkin ada Mas Danu mau mewawancarai saya. Bagaimana pertanyaannya? Monggo. Oke, Untuk di saya sini dukung. kita kan juga saling menyukai olahraga sepak bola. Jadi di sini kita akan membahas mengenai sepak bola. Jadi untuk itu kan aku juga pernah lihat lah Mas Aji sering update status mengenai pertandingan sepak bola. Kalau boleh tahu itu nama tim sepak bolanya apa ya Mas? Dari tim yang pertama adalah Arceka. Itu adalah tim utama saya ya, yang saya prioritaskan. Mungkin ada tim-tim yang lain mungkin mengisi waktu luang saya. Seumpama ya, mungkin Arceka hari ini tidak ada pertandingan ya. Mungkin ada tim lain, ayo main bersama. Saya mau ikut yang lain karena untuk apa Mas? Yang pertama olahraga ya, olahraga itu untuk kesehatan. Yang kedua adalah persaudaraan ya. Semakin kita bermain dengan teman-teman yang lain, nanti kan kita menjadi kenal. Yang jadinya apa? Yang pertama itu kan tidak kenal. Mungkin kita bermain dengan tim-tim yang lain di desa-desa lain mungkin bisa jadi terkenal apa? Bisa jadi kenal. Yang ketiga adalah itu Mas. Di sini saya kan di perkuliahan ada perkuliahan sport entrepreneurship ya Mas ya. Ya, ya. Halo Mas Dedu. Ya, 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 ini gimana? Ya, Mas, itu lanjut. kan mengajarkan dalam bidang olahraga. Di sini saya juga memanfaatkan klub-klub sepak bola tersebut. Bukan hanya di ranah sepak bola saja, tapi kan saya punya punya apa namanya usaha geprek ya Mas ya. Ya. Ya, mungkin dari klub-klub itu mungkin setiap pertandingan itu saya menawarkan ya apa namanya habis pertandingan bisa makan ke saya, bisa beli makanan di saya, atau mungkin pesan nanti tak bawain ke lapangan gitu Mas Dani. Oke, jadi untuk dari sisi pandang Mas Aji sendiri, jadi Mas Aji menekuni sepak bola dan untuk menambah silaturahmi saudara area dari yang gak kenal jadi kenal ya Mas. Iya Mas. Ya, emang Ya lebih Mas Danu. ya bagusnya seperti itu Mas. Karena apa? Karena olahraga ini memiliki dampak yang positif, dampak dari diri kita. Jadi kita tambah sehat, tambah kenalan, juga bisa nambah keluarga. Jadi dengan sepak bola ini bisa dirangkul lah antara untuk kekeluargaannya. Jadi untuk timnya Mas Haji sendiri, untuk tim Arseka ya Mas. Iya, yang Kalau tim utama itu Arseka Arcek. itu biasanya home base-nya atau lapangan rumahnya mana ya? Untuk home base sendiri itu ada di lokasinya itu Tunggul Sari, Brangsong itu Mas. Tepatnya itu di Kendal. Mas Danu kan pernah main di sana kan? Ya, Itu saya pernah ke sana ya. Kemarin pas satu ya, sama dosen itu itu. tepatnya di sana Mas. Eh, saya saya ingin berbicara Mas, ingin menggarisbawahi ya Mas ya. Eh, kan sekarang banyak sih tim sepak bola, pemain-pemain sepak bola. Tapi di situ itu hanya untuk ajang gengsi, Mas. Hanya untuk ajang gengsi, pinter-pinteran, apa ya, Mas ya? Gerombol sana, gerombol sini. Nanti kalau kita kumpul di sana, ngomongin orang-orang yang di sana, bahkan ngomongin ini orang tahu itu banyak, Mas. Kalau di daerah saya itu banyak, Mas. Gap-gapan gitu loh, Mas. Ya, ya.
Berarti kebanyakan orang mereka itu gengsi ya. Ya, sisi negatifnya itu. Kalau sisi positifnya itu ya yang tadinya tidak bisa main bola, ya tidak suka sepak bola, berdirinya klub-klub yang sudah mati, atau munculnya klub baru, itu hal positifnya itu, Mas. Jadi meramaikan olahraga sepak bola di Kendal itu sekarang banyak sekali. Entah itu memang suka-suka foto-fotonya atau memang suka olahraganya, itu saya belum tahu itu mengenai itu. Berarti kebanyakan dari mereka itu mereka malah meningkatkan, saya ulangi, berarti kebanyakan dari mereka itu malah mementingkan gengsi ya? Iya Pak, ya Mas. Selain gengsi juga itu menonjolkan diri sendiri itu loh Mas. Kan namanya sepak bola itu harus yang pertama adalah kerjasama ya Mas. Yang kedua kerja tim, jangan egois. Yang pertama adalah sportivitas ya. Kalau di tim saya, kalau tim saya di daerah saya itu kebanyakan gap-gapan gitu loh Mas. Mungkin kelompok saya itu satu tim ya. Satu tim itu ada dua gap ya. Mungkin kelompok saya nggak suka sama dia kan. Dia nggak suka sama kita. Itu terpecah gitu loh Mas. Terpecah gitu nanti saya bikin klub sendiri gitu. Jadi kan terpecah. Nggak cocok gitu loh Mas. Ya. Emang ya kalau sudah meningkatkan atau mementingkan keegoisan itu bisa memperpecah sebuah klub. Jadi kita sudah memiliki klub utama, kalau mereka ada grup-grupan, jadi akan terpecah belah menjadi grup 1, grup 2. Jadi kalau ketika kita mau menjamu tim jauh atau mengundang tim jauh, jadi kita malah gimana ya? Malah bingung. Ini yang dimainkan siapa? Grup mana? Jadi itu kalau itu nanti untuk kedepannya itu bisa diperbaiki itu kalau ada siapa tahu nanti masih ya benar juga yang dikatakan Mas Danu. Satu tim itu yang bekerja yang ngurus itu hanya satu orang Mas. Yang lain cuman kalau ada sparring ya ikut, nggak ada yang usaha. Mungkin ada apa nah struktur itu Mas. Jadi mungkin struktur sosial siapa, struktur bendara siapa itu harus diatur Mas. Jadi yang kerja tidak hanya satu orang itu Pak, Mas. Mungkin usul dari saya. Ya emang benar itu, karena kita itu kan tim lokal. Kalau tim lokal kita itu harus bangun bersama. Kalau hanya yang mengurus satu orang, pasti kebanyakan klub itu akan terpecah. Jadi diusahakan teman-temannya Mas Haji bisa kompak selalu biar apa itu namanya klubnya itu tidak terpecah belah, apalagi ya, bikin grup lagi. Jadi itu bisa memecah persatuan sepak bola. Dari Mas Adi sendiri, gimana? Oke ya, selain itu juga itu Mas, soal pemasukan, pengeluaran itu harus jelas. Soalnya apa? Tetap ada kelompok ya, mungkin ngomong gini, saya urunan terus tapi setelah bermain kok nggak di-share ya. Soalnya turunannya 10.000, dapat segini buat ini kalau nggak di-share ya kan itu dapat menyebar fitnah Mas dalam satu kelompok tim itu Mas. Itu. Jadi setiap pemasukan dan pengeluaran itu transparan gitu. Agar tidak fitnah lah. Ya, emang harus gitu Mas, harus tersusun rapi dan transparan. Jadi uang masuk ada, pengeluaran juga ada. Jadi ada buktinya. Jadi biar tidak ada timbul fitnah. Uangnya itu buat itu kan biasanya kan kepikiran seperti itu. Kalau emang uang keluar untuk beli konsumsi, buat beli fasilitas atau memenuhi yang lain kan kalau ada bukti, ada keterangan, jadi kan dari yang lain tidak salah tanggap. Tapi untuk tim Mas Adi sendiri untuk manajemen keuangannya itu sudah tersusun rapi ya? Untuk tim saya sendiri jujur ya Mas, belum rapi Mas. Belum. Jadi itu apa ya? Kas tidak jelas. Untuk uang kas tidak jelas ya. Nanti yang ngurusin itu bilang gini, wah turunannya atau genep, aku senang gue terus. Lah, ya bocah-bocah, lah anak-anak itu gimana ya? Lah gimana Mas, tombolnya berapa itu di-share di grup biar kami itu tahu. Lah kemarin kemana uang apa namanya? Uang sisa itu kemana? Kau nggak pernah di-share. Ya kalau kurang-kurang aja
di-share gitu, sambat gitu loh Mas intinya. Jadi itu kembali ke tadi, kita harus transparan. Plus minusnya harus disampaikan ke grup agar teman-teman itu pada memahami kondisi yang ada di dalam klub tersebut, Mas. Itu. Ya. Jujur ya, belum, menurut saya klub saya itu belum tersusun rapi strukturnya. Ya, semoga kedepannya tim Mas Aji nanti Arsekat FC bisa meningkatkan dari manajemen keuangan, manajemen struktur organisasi biar tidak kacau, Mas. Itu saran dari saya. Dan untuk Mas Aji sendiri ada planning kedepannya nggak buat untuk bikin klub itu berkembang gitu loh, Mas? Untuk planning Mas Aji sendiri apa? Gini, untuk RCK sendiri mungkin itu hanya fun game, Mas. Dari saya itu fun game, ya. Kalau saya sendiri di desa saya ada sendiri PSPM, namanya PSPM Pelantaran ya. Ya. Di situ, tapi PSPM ini sekarang ini sedang apa ya namanya, mulai ingin bangkit, Mas. Ya, maksudnya itu detik ini itu masih mati. Tapi dari lubuk hati saya yang ingin saya tingkatkan itu PSPM Pelantaran yang dari desa saya sendiri, desa kelahiran saya sendiri. Itu Mas. Kalau RTK mungkin fun game, ya, fun game. Tapi sampai saat ini masih aktif, masih jalan terus. Setiap pekan ada persahabatan gitu. Tapi kalau PSPM sendiri mati, Mas. Tapi dari lubuk saya sendiri, hati saya sendiri itu saya ingin meningkatkan dan memajukan PSPM, gitu Mas. Oh iya iya. Jadi ini untuk yang diprioritaskan untuk dikembangkan berarti yang PSMPM itu PSMM. PSPM Pelantaran ya. Ya kepanjangan itu apa ya Mas? Kepanjangannya dari klubnya itu? PSPM, Persatuan Sepak Bola Pelantaran Muda. Oh ya. Kalau emang yang difokuskan untuk dikembangkan itu berarti ya semoga kedepannya bisa dikembangkan. Kalau emang yang RCK buat food game yaitu itu ya juga diprioritaskan, namun itu hanya untuk hiburan. Jadi kalau setiap sore ada kegiatan kan biasanya anak muda-muda sekarang kan bingung nggak ada kegiatan, malah pada ngapain, bingung. Jadi kan kalau dialihkan ke olahraga sepak bola kan ke arah yang positif. Jadi untuk itu bisa ditingkatkan lagi. Kan lumayan toh. Kita juga hobi sepak bola, kita bermain bersama dan mendapatkan keringat. Dengan keringat itu bisa bikin tubuh kita makin sehat ya, Mas. Iya, Pak Mas Danu. Benar sekali apa yang dikatakan Mas Danu ya. Selain itu juga persaudaraan tetap terjalin erat ya. Karena apa? Setiap minggu, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu kita bertemu, Mas, bertemu terus. Jadi kan silaturahmi tetap terjaga, Mas. Adanya sepak bola ini. Ya. Jadi dengan ini kan dengan sepak bola kita kan bisa makin kenal, makin nambah persaudaraan. Untuk dari Mas Aji sendiri itu kalau sepak bolanya itu main-main saja atau ada hari tertentu latihan bareng itu atau gimana? Kalau latihan hari Kamis itu rutin itu seminggu sekali, ya. Kalau Sabtu Minggu itu diagendakan untuk sparingan atau persahabatan, mungkin bisa tur ke Dieng. Itu paling jauh kita itu tur ke Dieng, Mas, sambil piknik itu ke Dieng. Terus terakhir ke Bandungan. Ini rencana bulan-bulan ini kita akan tur ke Bandungan lagi ini. Rencana Trofeo. Ya. Tapi untuk timnya Mas Aji sendiri itu mereka di Jaktur itu ada semangat perorangan nggak atau ada paksaan atau gimana? Ada, Mas. Tapi yang saya anehkan itu ya banyak ya, Mas ya, yang pilih-pilih lapangan itu banyak, Mas. Soalnya misalnya gini, nanti kita main di lapangan A. Lapangan A ini bagus, Mas. Ya. Standar itu bagus. Nanti loh, Mas, yang datang itu 20 lebih orangnya. Ya. Tapi mungkin kalau terus besok lagi main di lapangan B, lapangannya jelek. Ya itu permasalahannya. Kadang loh, pergantian pemain hanya 1, ya. Hanya 2. Berarti kan bisa disimpulkan, Mas, masih banyak
pemain-pemain yang mungkin masih mempertimbangkan lapangan. Wah, kayak lapangannya elek. Kalau malu tim KW, tim K main tim itu main di lapangan jauh berbulan, menurut saya itu loh loyalitasnya di klub itu masih kurang. Oh iya. Makanya itu tidak dari hati itu, bahasa tidak memang fokus ke RCK ini. Jadi orangnya datang banyak, kalau lapangannya bagus, kalau lapangannya jelek itu sedikit, gitu mas. Mungkin Mas Jaru mungkin ada solusi, ada bagaimana lah untuk mungkin teman-teman saya itu bisa apa namanya sadar lah. Wah, iya ya. Saya kalau apa neng RCK ini yo peni di nah kalau ada apa-apa di RCK, turnamen juga ikut RCK. Itu mungkin Mas Danu ada solusi itu ke teman-teman saya. Ya, mungkin saya bisa berarti ini saya cuma memberikan solusi Mas atau saran. Untuk teman-temannya kita harus ditekankan. Ditekankan gitu. Iya, iya. Kita kan sebuah klub. Kalau sebuah klub kan kita ditekankan. Kamu suka sepak bola atau tidak? Kalau kamu tidak suka bola atau setengah-setengah, lebih baik gak usah ikut daripada kamu memberatkan tim yang lain atau anggota yang lain. Kan biasanya kan gini, si A dia itu setengah-setengah. Kemudian si B melihat si A setengah-setengah, pasti kan ikut apa itu namanya? Ikut jadi setengah-setengah. Enggak jadi ikut-ikutan. Jadi harus ditekankan kalau kamu emang suka sepak bola, lakukan sepenuh hati. Jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu hanya bisa membuat tim itu semakin susah untuk maju, Mas. Jadi kan kita sudah datang jauh, kita atur, melihat kondisi lapangan seperti itu. Kan nggak etis juga toh, sudah datang dari jauh kok yang main kan hanya itu aja. Kan kita sebagai tamu kita juga gak enak sama tuan rumah. Kan nggak semua lapangan kan bagus, kan tergantung dari pembangunan desa maupun kota. Kan itu kan kita tidak boleh menghendaki kalau emang kita ingin mainnya bagus, kita bisa menyewa di tempat yang sudah disediakan, bisa di Citarum kan juga pernah, kemarin kan Mas Haji juga pernah main Citarum kan. Memang lapangannya kan bagus, enak, tapi ya itu apa itu namanya, biayanya juga mahal. Ini juga agak mahal sih per orangnya, kalau malam itu bisa 100 lebih, 120 lah kalau malam itu per orang. Itu 120 kan belum kepotong biaya makan, transportasi, dan penginapan dan sebagainya. Ya seperti itu tadi Mas, kembali 120 itu enggak sedikit loh Mas. Jadi pemasukan berapa, pengeluaran untuk lapangan berapa, minuman berapa, mungkin ada makanan berapa, fotografer berapa, itu harus jelas. Soalnya itu apa, uangnya orang banyak Mas. Jadi itu harus transparan Mas. Tapi di klub saya pernah Mas tidak transparan. Pernah main di Citarum, pendapatan berapa, pengeluaran berapa itu udah disebutkan. Itu. Jadi itu yang mengelola uang itu gini ya. Jadi yang mengelola itu dia hanya menarik iuran, tapi dia tidak menyebutkan berapa jumlahnya gitu ya. Ya, mungkin dia menyebutkan harga lapangan Mas. Tapi kan kita ada pengeluaran minum, ada pengeluaran beli makanan juga, fotografer juga ada. Tapi itu setelah pertandingan, mungkin besoknya lah apa namanya di-share gitu. Ini habis gini, uangnya sisa segini, itu tidak ada. Dan teman saya itu beraninya ngomong itu di belakang. Dia berani sama apa yang ngurusi. Ya, kebetulan itu RCK itu kebanyakan itu dari kampung saya, Mas. Jujur kampung saya itu kalau di RCK paling banyak. Ya. Jadi kalau ada apa-apa itu ngomongnya sama saya. Ya. Ngomong sama saya gini. Wah, lebih kan saya yang megang kampung saya. Yang sana yang pemilik RCK itu kampungnya sana. Lah orang-orang saya itu berani sama yang punya RCK, berani ngomong sama saya gitu. Iya. Itu kan banyak orang yang anggota biasa biasanya itu mereka yang tidak memiliki jabatan atau ya orang penting dalam grup itulah. Jadi mereka ingin menunjukkan pendapatnya tapi tidak berani. Kalau itu kan makin susah ya Mas. Kalau ada masalah, kalau dipendem itu malah nggak kelar-kelar, malah jadi omongan belakang-belakang, malah tidak membuat solusi itu.
Iya Mas, kebanyakan juga gitu Mas. Nanti apa ada masalah kalau di grup itu malah ada terlalu terbuka gitu loh Mas. Kalau ada masalah mungkin bisa diomongkan sama orang yang bersangkutan. Jadi kalau di grup itu malah jadinya itu malah yang lain ngompor-ngompornya malah tambah apa ya Mas ya? Tambah panas gitu. Ya, Itu jeleknya begitu. Tidak ya. berani ngomong langsung itu nggak berani. Ya, saya sarankan untuk Mas Haji mungkin kalau mereka atau anggota RCK sudah ngumpul bersama atau habis main, lebih baik mengadakan pertemuan atau kita ngumpul bahas bareng dan ditekankan yang punya asumsi pendapat atau saran dikeluarkan. Jadi kan ada titik terangnya gitu loh. Kalau emang pengurusnya itu tidak transparan, ganti saja. Kan itu kan juga uang bersama toh, uang bersama untuk bersama-sama, bukan untuk menguntungkan satu pihak. Jadi biasanya bisa bikin tim pecah gitu, menurut saya. Tapi di sisi lain juga positifnya itu banyak Mas. Positifnya itu banyak. Mungkin dari anak-anak muda yang tadinya suka sepak bola, mungkin diajak lah, ayo main bola, gitu Mas. Jadi apa ya? Jadi anak muda itu janganlah ngopi, mabuk-mabuk, nongkrong-nongkrong. Kita ada olahraganya seperti saya dengar kan Mas Danu membuat klub dari tongkrongannya Mas, dari tongkrongan ngopi menjadi sepak bola. Itu menurut saya sangat bagus sekali Mas. Karena apa? Karena jiwa muda itu tidak hanya itu Mas, tongkrong ngopi. Mungkin kan masih ada pemikiran positif dari anak-anak itu Mas. Mungkin Mas Dano sendiri bisa menjelaskan untuk sharing-sharing kepada saya. Mungkin Mas Dano bisa saya pakai yang baik-baik gitu. Mana Mas bisa bilang Mas untuk yang tadi gak jelas suaranya? Mungkin Mas Danu bisa apa sharing-sharing dengan saya, menceritakan awal mulanya terbentuknya grup Mas Danu mungkin yang katanya dari tongkrongan ngopi kok bisa menjadi ya itu. Nah, ini saya juga punya cerita menarik ini dari tongkrongan ngopi saya. Kan waktu tahun lalu kan itu kan bulan Agustus 2020. Itu kan di daerah saya kan pandemi lagi gencar-gencarnya. COVID-19 itu Mas. Kan sampai saat ini juga toh. Nah, di bulan Agustus kan kita itu kan ngopi rame-rame. Itu kita kalau tempat ngopi saya itu orangnya itu bukan satu desa saja, ada desa yang lain, desa sebelah itu tapi ngumpulnya di warung kopi. Warung kopi itu. Nah, terus saya punya usulan daripada Agustus tidak ada lomba, tidak diperbolehkan lomba, yuk bikin tim bola aja, kita tur. Tur maksudnya yang tur itu kita main lawan klub lain, tapi dalam lingkupan sekitar. Jadi saya tuh itu hanya spontan. Ayo bikin grup berbola. Pada setuju. Itu saya itu waktu pertama itu kita main di Tuko. Jadi kita kan di main pertama itu kan belum pernah main, langsung main. Itu kan orang-orang kan memiliki apa itu namanya karakteristik permainan masing-masing kan. Jadi itu tidak ada chemistry sendiri. Jadi mainnya itu asal-asalan. Kok mainnya gini? Tapi kan mereka senang. Jadi kita itu awalnya kita bikin grup itu dari perkopian, terus kita membuat grup sepak bola. Nah, sepak bola itu pertama itu nama saya grup bola saya itu Garangan FC. Karena apa katakan Garangan? Karena itu laki-laki itu. Oh gitu. Asal mulanya dari Garangan itu laki-laki apa Mas tadi? Laki-laki emang suka menggoda cewek gitu loh. Kebanyakan kan gitu teman-teman saya. Ya betul ya itu pengambil nama itu asal ya Mas. Asal jeplak gitu. Ya asal langsung dicetuskan Garangan FC itu, terus Garangan FC kan langsung sudah aktif beberapa kali main tanding itu anggotanya itu banyak sekali Mas. Yang datang itu bisa dua tim itu ada 24 orang, ada 26 orang, itu yang main itu banyak, yang datang itu banyak. Saya sendiri sampai bingung mau memainkan siapa, tapi mindset dari saya sendiri, orang atau anggota yang datang ke lapangan, pasti saya mainkan. Walaupun itu sebentar 15 menit, 20 menit. Karena apa? Karena saya juga menghargai
mereka yang meluangkan waktunya untuk datang untuk ya, Mas. sepak bola. Oh, cerita yang sangat bagus sekali ya Mas ya. Mungkin itu bisa pengalaman Mas Danu bisa saya ceritakan ke teman-teman saya biar agar apa? Ini loh teman-teman saya dari tongkrongan bisa menjadi tim sepak bola. Mungkin Mas Danu ini sudah merangkak ke yang lebih serius ya Mas ya. Dari menggait sponsor, membuat proposal untuk apa namanya menyokong dana dari klub Mas Danu sendiri ya. Ya Mas, di sini kan dari awal dari diri saya kan sudah mengarah ke serius dalam arti itu ingin mendirikan sebuah klub sepak bola. Untuk awal ceritanya kan tadi saya bukan grup garangan. Nah, ya. Grup garangan itu kan di berbagai desa-desa. Dari saya bikin grup sepak bola itu, desa-desa lain bangkit tim bolanya. Jadi tim bola saya itu pecah lagi Mas. Pecah lagi, jadi itu waktu itu pemain saya ada pertandingan hari Jumat. Kemudian tuh dari desanya sendiri ngadakan pertandingan juga dari Jumat. Tapi anggota saya itu tidak mengkonfirmasi, sehingga itu mereka langsung ikut desanya. Jadi tim saya itu terabaikan. Jadi pemainnya itu kadang kurang, malah saya malu sendiri loh. Sudah ngajak main masa kurang gitu. Terus kan saya itu grup Garangan FC itu mungkin 2-3 bulan itu kita break serat. Kemudian saya dibangkitkan teman-teman saya lagi. Ini teman-teman. Lama nggak main bola lagi, main bola yuk. Nah, main bola tapi jangan sampai salah komunikasi lagi seperti waktu dulu. Kemudian aku rekrut pemain lagi, namun kebanyakan ini pemain itu juga teman ngopi, tapi kebanyakan itu teman-teman alumni SMP. Jadi atau SMP pada semangat. Ya. Kemudian berarti sebelumnya udah pada kenal ya. Maksudnya itu apa banyak ya orang, karena misalnya Mas Danu punya teman, temannya Mas Danu itu ngajak temannya gitu, atau memang ini khusus tongkrongan atau gimana? Ya untuk awal-awalan itu khusus tongkrongan tapi ngajak temen. Aku ngajak temenku ya, masa agak tak ya udah nggak apa-apa. Kemudian kan tambah terus. Nah, terus tambah akhirnya pecah. Kemudian aku bikin grup lagi komedi football. Komedi football itu pure teman-teman yang kenal semua. Jadi itu saya mengelolanya itu enak loh. Jadi kan nggak ada yang nggak ada di atas bawah, maksudnya ini untuk umuran ini kita seumuran, jadi itu untuk mengarahkan tuh enak gitu Mas. Oke. Baik Mas Danu. Ya, untuk itu saya juga ingin menjelaskan sedikit mengenai grup bola saya, Mas. Grup bola saya itu ada di sini, saya lagi membangun proposal. Itu aku membuatnya 2 proposal. Satu proposal pembuatan jersey kedua, kemudian yang berikutnya yaitu proposal pembangunan lapangan. Karena apa? Pembangunan lapangan di sini saya itu belum punya home base. Jadi saya itu kalau home base itu menyewa tempat. Sedangkan di desa saya itu ada lapangan, tapi lapangannya itu nganggur. Sudah lama nggak dipakai. Ini saya sedang berusaha bikin proposal untuk diajukan ke kepala desa, siapa tahu nanti ada dana desa untuk membangun lapangan. Menurut Mas, ini. Ya, menurut saya itu sangat positif ya Mas. Yang pertama adalah jersey ya Mas. Ya. Jersey itu menurut saya itu minimal ya 2 seperti Mas Danu. Kalau 1 itu nanti bingung. Yang pertama lawannya mencari lawan itu susah. Mungkin lawannya itu kok ini kok abang. Ya, punya kita kok sama merah. Mungkin kita bisa berbeda pikiran. Kalau kita punya banyak jersey, mungkin minimal 2 jersey, kan kita punya banyak opsi gitu loh Mas. Yang kedua adalah itu tadi lapangan ya. Menurut saya itu sangat bagus sekali untuk perkembangan klub Mas Danu dan anak-anak ya. Anak-anak yang mungkin nanti akan beranjak menjadi dewasa. Mungkin nanti Mas Danu bisa
membuka SSB ya, disetujui oleh kepala desa dan lain-lain untuk membangun SSB untuk apa? Untuk kebutuhan masyarakat atau desa. Dan juga SSB itu bisa menjadi pemasukan desa loh Mas. Lumayan itu. Ya, untuk perawatan lapangan, untuk pembelian bola, perawat gawang dan lain-lain. Jadi mungkin kalau Mas Danu bisa mandiri, mungkin tidak usah mengandalkan pemerintahan. Tapi kan adanya pemerintah, kita harus bikin proposal untuk diajukan ke kepala desa. Tapi menurut saya, kalau kepala desa atau pemerintah desa tidak menyanggupi, Mas Danu bisa mandiri, ya, pembangunan mandiri gitu loh Mas. Ya, Mas. Dicoba dulu. Gimana Mas Danu? Ya, emang bagusnya itu kita itu bergerak sendiri. Ya sendiri itu, namun kita juga di bawah naungan kepala desa. Kalau kita itu setidaknya memiliki izin dulu dari desa kalau itu kita gunakan. Nah, memang begitu, kita harus ke kepala desa dulu. Tapi kalau kepala desa tidak menyanggupi proposal tersebut, keberatan, ya, mungkin kita menunjukkan kepada kepala desa bahwa klub saya, teman-teman saya, kelompok saya itu mampu gitu loh Mas. Iya. Entahlah mencari sponsor di luar di daerah Mas Danu sendiri. Ya, kalau lebihnya seperti itu Mas ya, untuk masukan dari Mas Aji. Mungkin kita kan juga dari daerah berbeda, mungkin kita bisa membangun SSB lah untuk anak didik atau di bawah kita. Jadi untuk itu ada penerus sepak bola dari kita. Dari Mas Aji sendiri mungkin ada tambahan atau mau ditanyakan mengenai klub saya gitu, siapa tahu berminat nanti atau gimana. Untuk klub Mas Danu sendiri itu sekarang ya, mungkin sekarang kurang lebih itu ada berapa anak ya? Mungkin yang pertama adalah yang sering yang pemain itu yang intinya itu sering datang, itu kurang lebih berapa anak ini? Berapa orang itu? Kalau saya sendiri itu Mas, untuk grup itu saja dibedakan dua. Grup tour sama grup lokal. Kalau grup tour mungkin saya batasi 18 orang. Kalau grup lokal mungkin ada 26 orang. Kenapa saya jadikan beda dua grup? Karena apa? Kan banyak yang grup lokal itu biasanya kan sudah ada yang berkeluarga, ada yang sekolah, nanti takutnya mengganggu mereka. Jadi saya pastikan ada grup sendiri tour. Jadi turnya itu kita kemarin juga sudah main di Semarang, kemudian di Kecamatan Duplang, Kabupaten Blora. Kemudian ini kedepannya kita akan main ke Kemuning, Karanganyar. Di sini tim saya tuh anggotanya tuh semangat kalau main bola tur. Itu biasanya sekalian piknik gitu loh Mas. Ya siap. Ngomong-ngomong, kapan ini tur ke Kendal ini, ke tempat saya ini? Ngomong-ngomong kapan ini? Oh, mungkin kalau bisa dirembuk di grup, mungkin untuk di Kendal bisa diagendakan bulan depan, karena kan setiap bulan itu kami itu tur di luar kota itu sebulan sekali. Biar apa? Biar bisa ada waktu untuk mencelengi atau menabung uang gitu loh. Sehingga itu tidak memberatkan orang tersebut harus membayar iuran sebesar ini. Oh iya. Sebelum saya bertanya kebaikan positifan klub Mas Danu, saya ingin bertanya, apa sih masalah intern di dalam klub Mas Danu? Masalah intern ya, masalah dalam kelompok tersebut. Kemungkinan kalau dari grup tim saya sepak bola komedi, mungkin kalau susahnya itu masa internet kebanyakan itu ketika kita ngelis, kan biasanya kita kan kalau sparring kan ngelis dulu. Kalau ngelis itu harus di oyak gitu loh Mas, harus tanya pribadi, kan sudah di grup, tapi mereka hanya melihat saja. Ya kan saya sebagai pengurusnya, mungkin saya langsung chat kembali. Kamu main hari ini bisa enggak?
lagi bisa tolong jadi mungkin rata-rata masalah internal itu mungkin dari itu loh, list grup itu loh Mas. Oh, masalah internalnya itu. Ya, kalau untuk pangkas itu soal apakah soal keuangan, soal kelompok-kelompokan atau apalah gitu. Kalau untuk keuangan ini sudah tersusun baik Nerapi karena apa? Karena kan uang kas terakhir kemarin itu habis untuk kita bikin dirse dan bikin tur ke daerah Blora. Jadi pengosongan uang kas, kemudian kemarin baru saja saya sudah menyusun kembali susunan dari ketua, bendahara, sekretaris, dan pencari lawan. Jadi itu saya dibagikan jadi ada dua pembagi orang yang mungkin lawan sparring. Satu, sparring lokal, yang kedua pencari lawan sparring luar kota. Jadi itu sudah saya susun rapi sehingga itu biar termanajemen gitu loh Mas. Kan kita juga belajar manajemen bagaimana kita mengatur sebuah organisasi maupun sebuah acara. Oke, itu kan masalah intern ya Mas. Kalau masalah ekstern Mas, dari luar mungkin ada orang, wah apa sih sepak bola apa sih we? Wah, koyok yo main bal-balan. Apakah ada seperti itu? Ya, kebanyakan dari mereka itu kayak gini loh. Kayak meramaikan tim saya kan namanya juga komedi football lah. Komedi football itu di situ kita kan main emang game fun. Emang kita mainnya sebisa seperti itu kan nggak terlalu mementingkan skill, yang penting kan kita main, kita ada lawan, kita lawan, terus kita bertanding bersahabatan. Tapi mereka biasanya itu pemain apa itu? Pemain lama semua itu. Main kok gitu. Kebanyakan mereka tuh merendahkan kita gitu loh. Kan dari awal kan kita main gitu loh. Kan nggak ada seperti kita harus latihan keras-keras itu biar seperti itu. Enggak, kan ya kita emang memberikan wadah teman-teman untuk melakukan kegiatan positif dengan berolahraga sepak bola. Gitu, Mas. Oke, berarti dari klub Mas Danu sendiri ini untuk pembuatan jersey ini mandiri ya, Mas? Tidak, maksudnya itu tidak dari pemerintah desa. Berarti Mas Danu itu mandiri mencari sponsor sendiri gitu. Ya, kalau pembuatan jersey ini saya itu dari per orang saya tarik iuran 30.000, kemudian ditambah dengan sponsorship. Tidak ada kaitan dengan desa. Mungkin kalau desa saya hanya mengarahkan ke arah lapangan saja. Kan kalau klub saya bisa tanding kan di home base di desa saya kan juga bisa. Nanti kan tetap ada uang sewa. Jadi desa itu ada pemasukan keuangan, juga ada perawatan gitu. Baik, sekarang saya mau bertanya tentang pengalaman Mas Danu yang positif ya Mas Danu. Ya, apa sih hal-hal positif yang didapatkan Mas Danu dalam selesai terbentuknya klub komedi football ini? Apa sih hal positifnya yang Mas Danu dapatkan? Ya, hal positif yang saya dapatkan itu satu, menambahkan saudara. Jadi yang kedua itu bisa memperkerat silaturahmi teman-teman saya sendiri. Yang ketiga yaitu bisa mengisi waktu luang. Kebanyakan dari teman-teman saya kalau itu ngopi itu nggak aturan Mas. Sudah dari pagi, siang, sore, malam. Jadi itu kalau ada kegiatan sepak bola itu sore itu bisa dari ngopinya. Kan kalau kebanyakan ngopi juga nggak sehat juga toh. Jadi bisa dialihkan ke sepak bola itu. Kurang lebihnya seperti itu Mas untuk dampak dari positif saya. Tapi kalau dampak negatif itu menurut saya nggak ada sih. Ya mengarah 100% positif selagi kita emang niat untuk mencari keringat dan nambah saudara itu. Ya. Selanjutnya untuk Pak anggota sendiri mungkin apakah ada syarat ya Mas? Ada syarat untuk memasuki klub Mas Danu tersebut? Apakah ada syarat? Misalnya begini, kamu kalau sudah masuk sini, ya kalau komedi tanding harus ikut. Kalau tidak halangan, maksudnya itu mungkin dia punya 2 klub, ya. Dia mau ikut komedi dan satu lagi klubnya, ya. Apakah dari klub Mas Danu sendiri
dari kelompok Mas Denu sendiri itu mewajibkan jika ada pertandingan bareng itu harus ikut Mas Denu gitu, harus ikut ke Mas Denu. Apakah begitu, Mas? Oh, kalau dari saya itu kebanyakan nggak ada syarat ya, Mas, untuk klub saya. Atau kalau klub komedi football itu mereka yang ingin masuk sepak bola. Ada banyak kok teman saya, satu grup saya itu ada 3 grup, 4 grup. Jadi saya membebaskan kalau dia mau main ke klubnya yang 1, kedua, ketiga. Yang penting itu apa? Ada komunikasi. Dulu saya juga pernah, Mas. Kita itu mengadakan tropeo. Tropeonya yaitu komedi football, JSKA, yang ketiga itu Asem Sakti. Sedangkan 3 klub itu pemainnya itu sama. Jadi itu saya malah bingung. Lawan tropeo kok malah teman saya sendiri. Tapi kan sebelumnya kan sudah tersusun rapi, sudah di list, grup ini, grup itu. Jadi saya tidak membebani teman saya itu kamu harus memprioritaskan komedi football. Enggak, karena apa? Karena itu komedi football itu hanya memberikan wadah untuk mereka ingin sepak bola. Beda lagi kalau saya menggaji. Kalau saya menggaji orang itu, jadi saya kan harus punya hak toh. Hak kamu harus memilih tim komedi kan nggak boleh. Ya harus gitu. Tapi kalau hanya untuk wadah saja, kalau mereka bebas mau ikut mana, yang penting komunikasi. Sehingga itu kalau kita ada 15 pemain, udah kita berani main. Kalau tidak ada 15 pemain, kita tidak berani main. Karena apa? Banyak mereka yang nafasnya nggak kuat. Jadi itu kebanyakan satu babak itu sudah KO. Oke, Mas Denu. Apakah ada jenjang selanjutnya untuk memajukan komedi, untuk istilahnya mengikuti turnamen divisi gitu loh, Mas? Untuk turnamen bukan yang turnamen pun football kan, kalau football kan itu seperti trofeo, ya. Apakah ada niatan atau keinginan lah untuk mengikuti jenjang divisi gitu, Mas? Kalau di sini itu namanya apa ya, Mas? ASKAP, ya. ASKAP. Ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, mungkin saya kalau perwakilan dari tim saya mungkin untuk mengikuti jenjang lebih tinggi itu ada juga ada ajang trofeo, liga, ada liga kecil-kecilan di antar klub di satu kecamatan itu. Namun kita itu kalau untuk ASKAP mungkin kita kalau kan ASKAP kan perwakilan dari desa. Apabila desa itu diberikan tiket untuk mengikuti ASKAP dan desa itu tidak ada klub, mungkin saya bisa menggantikan dengan klub saya seperti itu. Jadi untuk sementara kita mengikuti trofeo dan liga lokal. Jadi itu untuk liga lokal mungkin kami juga akan dari komedi football sendiri mungkin akhir tahun akan mengadakan liga. Liganya itu sistemnya itu saling ketemu dilaksanakan. Ya. Oke. Kan bicara soal komedi football ini, Mas Denu, kan komedi football ini bikinan Mas Denu dan teman-teman. Bikinan caranya itu baru lahir lah ini. Tapi di desa Mas Denu sendiri itu ada klub nggak? Maksudnya asli klub. Siapa, Mas? Desa Mas Denu. Apa? Dari dulu. Kan klub baru. Klub yang dibikin dan teman-teman. Ya. Tapi kalau di desa Mas Denu itu ada klub yang paten nggak? Mungkin yang klub yang ikut ke pemerintahan kepala desa, ada nggak? Ada, Mas, tuh namanya itu klubnya itu Buana Putra. Jadi Buana Putra itu biasanya itu yang mewakili ASKAP gitu, ada peraturan antar desa atau antar kecamatan. Jadi untuk kecamatan Kradenan itu namanya Buana Putra. Buana Putra itu untuk home base-nya itu di sebelah Bledukuwu. Jadi itu sebelum Bledukuwu itu ada lapangan yaitu tim Buana Putra. Namun untuk saat ini Buana Putra itu belum aktif. Karena apa? Kan biasanya Buana Putra itu ada latihan, sesi latihan seperti itu. Namun itu belum dapat izin. Jadi itu untuk daerah saya itu masih susah, Mas, untuk akses perlombaan besar itu. Mungkin kalau kita ngadakan trofeum itu mungkin itu di tempat lapangan yang jauh dari kerumunan gitu. Oke. Tapi tidak ada selisih paham sih antara komedi dengan klub-klub yang lain. Misalnya
seperti apa ya? Wah kayak memecah belah klub di desa ini gitu enggak? Oh, enggak, Mas. Ya ada beberapa. Mungkin saya tekankan ke teman-teman saya sendiri. Kalau emang dari desa kalian sendiri ada sebuah klub atau ada pertandingan, yaitu yang penting komunikasi. Saya tidak mengharuskan kalian tidak ikut, harus ikut ini sama atau itu. Karena apa? Ini kan juga ajang ajang itu loh, ajang perlombaan namun sportif. Sportif itu dalam arti kita tidak merugikan orang lain atau tim lain. Jadi saya tuh kalau ini sini kan komedi football ini juga jarang main. Maksudnya itu mungkin seminggu sekali, kita seminggu 2 kali kan karena ada liga itu. Pemain saya itu kebanyakan 70% mengikuti liga itu, namun beda kepecah grup. Diambil ini. Ya, saya Iya, juga iya. nggak bisa memberatkan mereka toh. Kalau emang mereka mau ikut klub itu ini nggak apa-apa. Yang penting mereka enjoy lah. Daripada saya nggak usah ikut, malah jadi tambah masalah internal. Masalah internal bisa menimbulkan perpecahan klub. Benar. Ngomong-ngomong Mas Danu ini ketuanya ya, bisa dikatakan ketuanya ya. Mana? Ngomong-ngomong Mas Danu ini bisa dikatakan ketua ya, ketua dari komedi football tersebut ya. Ya, Gitu. katakan Kopor. ya seperti itu ya, ketua bukan ketua, kalau itu sama itu leader itu seperti memimpin sebuah klub. Jadi kalau klub itu nggak ada yang memimpin, itu klub itu akan susah untuk maju. Jadi saya memberanikan diri untuk mengelola klub itu. Namun saya mengelola itu bukan saya harus keputusan saya, namun keputusan saya itu diambil dengan voting. Mana setuju nggak? Setuju kita jalankan. Kalau nggak setuju ya udah kita nggak jalankan. Jadi planning yang lain. Gitu. Jadi kita itu ya emang saya memimpin atau leader, namun saya tidak memberikan keputusan saya sendiri. Namun keputusan saya itu menyesuaikan dari teman-teman. Oke, apakah dalam struktur organisasi kelompok Mas Danu atau klub Mas Danu itu apakah seluruhnya itu Mas Danu atau mungkin ada teman yang membantu soal keuangan, soal konsumsi, soal laundry, itu Mas Danu semua atau dibantu temannya, dibantu oleh mungkin temannya yang ikut membantu Mas Danu? Oh iya. Ini kan kalau pertama itu sudah saya sendiri mengover dari mencari pemain, mencari lawan, mengumpulkan langkah, laundry. Itu pertama-tama emang saya sendiri. Namun seiringnya waktu berjalan, ini sudah saya susun. Itu seperti saya jelaskan tadi awal, ada pemimpin, leader, ada bendara, ada sekretaris, 1-2, kemudian ada mereka yang mencari lawan sparring, kemudian yang berikutnya itu yang mengumpulkan uang kas dan laundry. Ya, menurut saya itu klub Mas Danu walaupun usia masih muda, tapi sudah sangat setidaknya itu profesional ya Mas. Ya. Mungkin saya itu perlu belajar dengan keorganisasian klub Mas Danu gitu. Ya mungkin. Jadi apa? Ya mungkin kita ada waktu nanti kita bisa bicara langsung biar kita lebih mudah untuk berbagi ide lah untuk kepentingan klub kita masing-masing. Semoga kedepannya kita bisa ketemu ya Mas. Oke, untuk editor itu siapa ya Mas? Editornya? Editor itu namanya Mas Mahfud. Itu dia itu jago ngedit namun keterbatasan dari device. Dari saya kan mungkin ngeditnya itu dari HP kok Mas, nggak dari laptop atau dari komputer. Saya itu memakai 3 aplikasi ya Mas? Ya, aplikasi Mas. Ya itu jadi itu dalam klub-klub itu sudah sangat menarik. Seumpama itu Mas klub komedi itu memposting di IG itu cukup menarik Mas, gambarnya itu tata-tatana seperti skor seperti apa ya, background itu sangat menarik sekali Mas. Makanya tadi saya japri Mas Danu, Mas pakai aplikasi apa ini kok bisa bagus gitu loh Mas. Ya itu biar belajar loh dengan Mas Danu gitu. Ya itu salah satu trik kita biar ada sponsor yang wah ini editornya bagus ini, siapa tahu nanti
masang sponsor biar nambah pelanggan atau gimana. Jadi kita memaksimalkan juga untuk editor maupun foto. Kan itu banyak kan itu pemain saya itu sadar kamera. Kalau ada kamera ya, Mas minta foto Mas. Wah, gitu. Oke, memang pada zaman sekarang itu harus memanfaatkan media sosial ya, Mas. Soalnya itu paling cepat, Mas. Soalnya paling cepat menyebar di daerah maupun di luar daerah kita. Ya, media sosial itu sangat berpengaruh ya untuk kemajuan klub-klub yang ada di daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah ini, Mas. Ya, kita harus produktif lah untuk mengisi waktu luang di pandemi seperti ini supaya kedepannya. Mungkin masukan dari saya video, Mas, bisa mengedit video lah, apa ya namanya ya, sinematik gimana apa itu namanya. Iya. Saya kurang paham itu. Untuk menarik perhatian dari Instagram, status WA itu kan sangat menarik itu. Saya aja tadi lihat pamflet Mas Danu itu, apa ya? Ya ini piye ya, takonnya ya. Iya. Itu ya memang banyak media yang digunakan dan aplikasi yang dimanfaatkan. Jadi kita harus belajar media biar kita tidak ketinggalan zaman lah. Biar kita juga memajukan kemampuan kita dan memajukan apa yang kita kembangkan gitu. Ke depannya nanti kalau mau belajar mengenai editing maupun yang lain bisa langsung kabar-kabar aja untuk pertemuan selanjutnya atau ketemu pas waktu pertandingan nanti. Nanti kita agendakan Mas ya, untuk dari klub saya dan klub Mas Danu itu kalilah bersilaturahmi lah. Biasanya itu jangan sparring, jangan lawan, itu kita bersilaturahmi gitu. Nanti kapan-kapan Mas Danu ke sini atau klub saya yang ke sana. Oke, nanti kalau Mas Danu ke sini saya jamu saya tampung nih istilahnya, bahasanya itu seperti itu. Ya, mungkin kedepannya kita bisa ketemu lagi. Untuk itu saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih untuk ilmunya dan pengalamannya Mas Haji. Oleh itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya.